Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Zulhadi. Dan Saya saya di sini perantauan dari Sumatera Selatan, Palembang, Insyaallah. Kabupaten Muara Enim. Gini, teman saya Ihsan, kenalkan dulu. Saya Ihsan dari Jakarta. Saya nggak ngerantau. Nggak ngerantau ya. Alhamdulillah nggak ngerantau. Tapi waktu-waktu itu saya sempat dengar ceritanya, antum sering ngerantau juga ya? Dulu waktu eh aneh tuh dari kelas 2 SD ya. 2 SD itu udah merantau di Jawa Barat. Nggak terlalu jauh, daerah Indramayu. Sekolah di sana, Jul. Oh, Ditinggal orang tua, ditinggal saudara ya, sama temen aja dari kelas 2 SD, masih kecil-kecil gitu kan. Sekarang kan kalau kelas 2 SD tuh kayaknya kalau sekolah tuh masih diantar lah ya. ya. Kelas 2 SD sampai kelas 12. Alhamdulillah. Kayaknya berjalannya tuh waduh, penuh suka duka lah segala macam. Jadi kalau dibilang pernah ngerasain ngerantau, ya pernah ngerantau. Oh, kalau menurut antum sendiri gimana rasa-rasanya itu serba sendiri ya kalau ngerantau itu ya? Betul. Kayak melatih mandiri banget gitu kan, Betul. nyuci sendiri, Mm-mm. karena uang dibatasin gitu kan. Kalau ada masalah kita kadang-kadang nyimpen sendiri, mau cerita ke siapa gitu Iya, kan, nggak ada benar-benar. keluarga segala macem. Kalau saya dari itu apa, dari eh, SMP. Dari SMP pas lulus SMP itu SMA-nya saya ngerantau itu di. udah mulai keluar gitu lah ya. Iya, Jauh saya dari orang tua. disekolahkan sama bapak ibu saya di pondok pesantren gitu kan. Hmm. Saya masuk asrama itu, di asrama itu lebih mandiri lagi, Betul, tidur betul. sama teman kan, banyak bermacam-macam daerah gitu kan. Tapi ya luar biasa kalau kita jalani dengan niat yang baik gitu kan sama Dan lebih teman-teman. seru gitu ya. Iya, kayaknya. Oke, emang agak sedih sih di awal, cuma nanti kalau udah agak seneng-seneng tuh kayak udah lupa semua gitu kan. Iya Udah benar. lupa. Ini waktu kejadian saya itu berapa hari ya? Baru 3 hari kayaknya. Baru 3 hari masuk pondok itu, aduh, rasanya gimana gitu kalau pertama kali keluar dari rumah itu ya, serba gak enak, makan aja, aduh, Betul, nangis saya. Bahkan betul. keingat ibu itu, keingat ibu sama bapak itu Wah. biasanya makan bareng gitu Iya, kan, benar. ngobrol bareng. Pas di pondok itu kayak nggak ada teman gitu, padahal banyak kan itunya. Makanya kita baru pertama kan jadinya belum tahu apa-apa. Tapi kalau udah kebiasaan mah kayaknya nyantai-nyantai aja sudah. Dan Iya. karena memang kalau di pondok kan temennya pasti banyak gitu kan. Dan Iya. itu yang buat kita tuh lupa dengan semua hal-hal tentang Keluarga ya. keluarga dan nggak bisa move on sama itu. Jadi kita kalau udah bergaul sama temen, udah lari-larian, udah main ngobrol-ngobrol, itu udah lupa semuanya. Ya, Kecuali kalau kita udah surut lagi nih semangat kita nih, Ya. wah udah nanti bakal kangen-kangenan lagi tuh. Iya benar. Gini, Aki, di kelas itu saya sering ditanya sih sama teman-teman itu, kok kamu gak pulang-pulang sih, betah banget di rantauan. Menurut Aki sendiri gimana gitu? Katanya nggak pulang. Kalau jawab saya gitu kan, bukannya nggak mau pulang saya itu ya, rindu sama keluarga pasti jelas rindu kan. Tetapi saya kadang berpikir 2 kali, kok kalau pulang itu gimana gitu kalau nggak bawa apa-apa kan. Kecuali kita misalnya ilmu udah dapat dari sini, selesai udah kuliahnya udah selesai, jadinya enak kan. Kalau belum apa-apa yang dibawa itu kayak malu aja kita kalau pulang gitu kan. Makanya saya alhamdulillah betah di sini Jakarta ini. Iya. Luar biasa. Jadi kalau masya Allah kalau misalnya udah mahasiswa yang udah ngerantau kayak gitu tuh tingkat dituntut kemandirian itu lebih lagi gitu kan. Iya benar. Beda kalau mungkin masih SMP, SMA gitu kan, itu mungkin orang tua tuh masih ngirim kayak gitu kan. Iya, Mungkin benar. kalau udah kuliah itu jarang orang tua ngirim, dan kita pun minta udah nggak enak kayak Iya gitu benar, kan. udah sadar diri gimana gitu. Hmm. Kalau minta itu, aduh, kayak masih kecil banget gitu kan. Kita tinggal kitanya aja. Kalau mau makan, mau itu tinggal usaha gitu kan. Kalau di sini, alhamdulillah saya kerja di sini di Putu Mungkin lumayan juga sih. Kan 3 hari kuliah, 2 hari kerja, enak juga. Iya. Jadi emang anak rantau tuh ujiannya luar biasa banyak banget, dan keutamaannya pun banyak. Sebenarnya kalau anak rantau dibilang kalau menurut Ane sendiri, kalau takut takut untuk pulang karena belum punya pegangan dan lain sebagainya, itu kurang tepat sih kalau menurut saya. Karena kita ngerantau kan tujuannya adalah menuntut ilmu kayak gitu. Iya benar. Bukan patokannya harta atau bukan patokannya material kayak gitu. Kita berpikir bahwa
kebahagiaan itu tuh datang dari material. Kita bisa bahagiain orang tua datang dari material. Itu real sebenarnya, itu real. Tapi realnya itu kita bersifat materialistis gitu loh. Jadi real tapi melalui pendekatan materialistis. Jadi apa-apa semua dinilai dengan uang. Nah, caranya adalah ya sebenarnya oke, uang nggak apa-apa. Tapi kita kerjanya di sini atau menjalankannya di sini itu benar-benar dengan sesuai dengan syariat Islam kayak gitu. Jadi bukan karena berarti uang tapi kita menerobos semua aturan-aturan Islam. Kan sering tuh dengan cara apapun, riba, Mengalihkan segala cara ya. perampok dan lain sebagainya, itu semua udah apa ya, menjamur di mana di masyarakat kita. Itu karena apa? Karena mereka tahu bahwa kebahagiaan itu hanya datang dari uang, tapi mereka nggak bisa kerja gitu loh, nggak bisa melakukan apa-apa, dan akhirnya semua cara dilakukan lah gitu. Ya. Ini pesan untuk anak-anak rantau, apalagi jauh sama orang tua gitu kan. Betul. Yang penting itu kalau saya itu ya alhamdulillah, sholat itu jangan tinggal. Misalnya apalagi kalau saya di sini alhamdulillah puasa saya jalani, itu baca Al-Quran insya Allah jalan, sholat kita kan meminta pertolongan insya Allah jalan kebaikan itu selalu ada gitu kan. Benar. Apalagi orang tua kita itu jangan lupa kita doakan gitu kan. Dan kita pun minta doa sama orang tua, kan doa yang paling manjur adalah doa kedua orang tua. Iya. Dan apa ya, jangan ragu untuk pulang tanpa uang gitu loh. Iya. Karena memang itu nggak menjamin juga kan. Kita harus tetap menjalin tali silaturahmi yang erat sekali dengan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita tuh nangis mulu, kangen sama kita di sana di rumah gitu. Pulang aja, kembalilah ke rumah, istirahat dan kembali ke beranda lah. Kalau kata lagu Hindi, jangan lupa kembali ke beranda, kembali ke rumah kita. Iya benar. Itu pasti. Biasanya kalau kembali itu ya pasti ada di bawah lah kan, nggak bakal kosong. Punya buat di kampung gitu, berbagi kita ilmu apa gitu kan, harus ada. Dan biasanya dengan kembali kita pulang itu nanti semangat kita bakal naik lagi nih. Kita kan udah penat banget di kota, udah banyak banget yang kita pikirin tentang A, tentang B, organisasi A, organisasi B, belum kita punya kerjaan sampingan. Oke, skip dulu, kita istirahat, pulang ke rumah kita. Kalau udah punya rezeki, pulang ke rumah kita, bertemu dengan keluarga, sanak saudara dan semuanya. Nah, itu membuat kita nanti semangat lagi. Ya, jadi beri waktu ruang, beri space untuk kita bisa rehat sejenak. Karena memang dunia ini kalau kita lihat dari ayat Al-Quran, Allah itu selalu merintahin kita kalau cari dunia itu berjalan, fantasiru gitu kan ya, nggak pernah bersegeralah mencari dunia itu nggak pernah. Tapi kata Allah, berjalanlah kamu, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari dunia. Jadi santai aja, kata Allah, itu cari dunia itu santai tapi sesuai dengan syariat Allah. Tapi kayak gimana kalau Allah itu menggambarkan kita untuk mencari akhirat? Kata Allah, wasari'u gitu, wasari'u ila maghfir, bersegeralah kamu. Jadi larilah kamu, kalau bisa lari kamu, cari ampunan Allah, cari surga Allah. Beda halnya. Jadi kalau dunia itu jalan, kalau akhirat itu lari. Nah, itu bahasa Al-Qur'annya kayak gitu loh. Iya, benar. Biasanya juga kalau akhirat udah terjamin, insya Allah dunia itu ngikut ya. Ikut. Benar ya. Benar. Itu sesuai dengan, tapi kita juga harus berimannya ditingkatin lagi. Karena tanpa iman, semua yang kita lakukan, misalnya sholat, nanti kita sholatnya malah ria, pengennya dilihat orang, terus dilihat orang nanti malah atau nanti baca Al-Quran, kita pengennya dinilai orang supaya kita menjadi kori, dapat uang segala macam. Itu kan pikirannya terlalu jauh gitu. Jadi tetap iman itu keuntungan dari iman itu nggak bisa dinilai dengan, nggak bisa kita estimasi ini berapa yang akan kita dapat. Tapi dengan beriman itu Allah menjamin bahwa kita itu akan tetap hidup dengan aman dan tenang gitu walaupun kita jauh dari orang tua. Ya benar juga. Ini pesan dari saya. Yang pertama itu ada 3 saya pesan. Yang pertama itu ya kita jalani. Yang kedua itu dinikmatin ya, dinikmatin. Dan yang terakhir itu kita jangan lupa untuk bersyukur ya. Cukup sekian dulu ya sharing dari saya. Ada satu quotes yang bikin saya sendiri semangat. Kenapa di dunia ini Allah ciptain rasa sakit? Kenapa di dunia ini kalau Allah sayang sama kita, kenapa sih Allah nggak bikin sehat aja semuanya? Tapi kenapa Allah bikin rasa sakit kepada hati kita, rasa sakit kepada fisik kita? Ada banyak orang sakit parah di rumah sakit. Kenapa? Kira-kira apa? Saya juga penasaran ini, apa itu? Jawabannya adalah karena
Karena Allah mau kalau kita udah sehat, kita bisa mensyukuri bahwa sehat itu sebenarnya mahal. Iya benar ya. Iya. Ternyata sehat itu luar biasa ya tingkatannya mahal ya. Jadi kenapa selama ini Allah ciptain rasa sakit supaya kita bisa mensyukuri nikmat sehat yang nanti Allah berikan setelah sakit itu. Oh, jadinya hikmah dari sakit itu luar biasa berarti ya. Benar, menghapus dosa-dosa dan kita bisa mengingat lagi bahwa oh, ternyata sehat itu mahal. Dan kalau udah sakit yang kita mau bukan uang, yang kita mau bukan apa-apa, tapi cuma satu yang kita mau, sehat. Ya itu aja kan. Iya benar. Ya mungkin cukup dulu dari sharing-sharing kita sama anak rantauan. Alhamdulillah. Jangan lupa komen, like channel Jiwa Sang Perantau. Mantap ya. Siap, langsung Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you kawan. Mantap. Ya mantap.